Udah ketemu Malam, nih. Pak Eros. Malam Pak Wah, Parahita. ketemu lagi. Ya, Ya, ketemu lagi Pak. malam gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Parahita gimana Pak? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat lah. Memang cuacanya panas ya hari ini ya. Tadi itu memang panas sekali. Iya, kayaknya udah mulai musim pancaroba nih Pak. Kayaknya udah mulai flu-flu ringan gitu biasanya Nah, biasanya itu. udah ada nih. Kalau kalau sekarang bedakan flu sama kena yang penyakit itu COVID agak susah ya. Iya betul tuh Pak. Kita Selalu kita ada cek parno-parno sekarang, ini. bener bener. Kita jangan-jangan kita cek ke rumah sakit kena positif ini biasanya nih. Nah, iya itu. Nah, ya, ya, Oke, ya semoga ya, sehat selalu Pak kita Pak. Ini kayaknya ya, juga terima kasih. ISG juga lagi flu-flu gini Pak ya, kayaknya Pak ya. Oh, ya udah biasa lah. Udah biasa ya Pak. Oke oke. Pak Raita sebelumnya terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya buat join di live IG untuk kedua kalinya nih Pak. Iya, iya. Dan malam hari ini ceritanya nih Pak, nanti kita pengen bedah salah satu buku Pak Parahita nih, The Fundamental Oke. Puzzle nih Pak. Oh, Ya, iya, nah iya, iya. ini buku menurut saya bagus sekali. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya, yang ingin tahu lebih detail, teman-teman bisa bisa koleksi tuh bukunya Pak Parahita. Saya kebetulan sudah baca semuanya. Nah, kita ketemu langsung dengan penulisnya, bisa kita tanyakan langsung detail nih ke penulisnya langsung nih. Baik Pak Parahita, iya. Iya, iya. Langsung aja nih Pak, apa mengenai yang pertama judulnya ini, bab pertama itu Pak, sensible investing itu ya, investasi dengan Iya, akal iya. sehat ya. Nah Iya. ini kenapa Pak Parahita waktu itu bisa nulis seperti itu tuh Pak? Karena apakah waktu itu kalau nggak salah buku tahun 2013 Pak ya? Iya, iya. Udah lama Ya juga ya. 2013. Ya, tapi menurut saya masih masih bisa kita kita ini Pak, kita ambil apa namanya, insight-insight dari buku tersebut. Banyak banyak benernya juga untuk kita terapkan sekarang ya, termasuk yang pertama ini nih, sensible investing gitu. Nah, ini maksudnya gimana sih Pak? Apakah sekarang rata-rata pelaku pasar ini investasinya nggak dengan akal sehat atau gimana nih Pak Parahita? Oh, ya, oke, terima kasih Pak Eros. Jadi ini lebih ke sudut pandang ya. Jadi kalau kita Hmm. lihat sebenarnya kan apa yang dibilang sebagai saham itu adalah bagian kepemilikan kita ya, sebagian pemilikan kita terhadap suatu perusahaan, terhadap suatu bisnis. Hmm. Hmm. Nah, eh, dan itu memang yang kalau investor, kalau memang dia sebagai investor ya, itu mestinya dia mengaitkan antara saham itu dengan bisnisnya. Jadi Hmm. artinya, ya ini sebenarnya intinya itu yang mau saya sampaikan adalah bahwa memandang saham itu sebagai sebuah bisnis. Jadi memang Hmm. kembali ke fungsi asalnya sebagai dia itu adalah kepemilikan bisnis. Kalau udah berpikiran seperti itu, apa sih yang kita pikirkan? Pertama, bahwa itu memang kita itu akan cari bisnis yang bagus, jelas itu ya mungkin klise ya, udah berapa kali diulang ya, jelas lah itu. Tapi yang Hmm. kedua kita perhitungkan, jadi memang ini berangkat bahwa di sebuah bisnis itu kita terutama kalau untuk saham ya, keistimewaannya mungkin untuk Hmm. saham kan, kalau bisnis biasa kita dapat Ya. dividen kalau mungkin bagi hasil lah gitu ya. Kalau kita usaha sama siapa, mungkin rekan teman gimana gitu. Tapi kita ada capital gain di situ. Hmm. Artinya kalau Hmm. kita mau sense tuh kita benar-benar bisnisnya. Artinya bisnis ini potensial untuk tumbuh atau enggak. Dan itu nanti impact dia kalau tumbuh segini kira-kira yang fair harganya itu di berapa sih itu. Kalau seandainya ada orang mau beli, kita tuh jual ke mereka dengan harga yang fair berapa sih. Artinya kita untung, mereka untung ya. Jadi sama-sama menguntungkan kan. Artinya kalau Hmm. seperti itu, artinya kita jual dengan harga yang fair ya. Kalau di bursa saham bisa aja kita jual harga lebih tinggi ya, tergantung sentimen pasar juga, apalagi dalam jangka pendek. Tapi kalau kita memandang bisnisnya kan biasanya kan eh, saya berusaha melepaskan diri dari bahwa saham itu diperjualbelikan di bursa. Jadi Hmm. kita Hmm. andaikan itu adalah sebuah bisnis yang kita itu adalah sebuah private company. Terus kita lihat di situ, Ya. seandainya saya dengan perusahaan yang bisa kasih untung segini,
dividen segini, kita bisa jual ke orang yang dia make sense juga, yang rasional, mau beli bisnis kita itu dengan harga berapa sih gitu loh. Supaya kita sama-sama untung. Hmm. Saya untung, dia juga Hmm. untung karena prospeknya masih bagus. Dia bisa beli dengan harga yang Hmm. oke. Nah, itu yang sebenarnya konsep dari sensible investing di situ. Artinya kita bisa tahu gitu loh. Artinya begitu di bursa itu, oh itu dia seharusnya itu fairnya di berapa sih gitu untuk harga yang itu. Begitu Hmm. kita kembalikan ke bursa Hmm. lagi pemikirannya. Nah, itu yang Ya. mendasari selalu pemikiran seorang investor gitu, Pak Eros. Itu yang bikin saya Ya. bikin buat tulisan itu seperti itu. Oke. Backgroundnya gitu. Iya, berarti kan sebenarnya kalau Pak Parheta sendiri memandang rata-rata investor sekarang ini masih masih Oh, sensibel atau enggak sih gitu, Pak? iya, tergantung sudut pandang karena ada orang yang even kita jangankan ngomong soal antara fundamental teknikal yang sudah sampai bosen itu, Po. Iya. Ribut-ributnya itu kan ya, artinya nggak penting juga dibahas gitu loh. Tapi Iya. antar kita kalau sebagai investor sendiri fundamental sendiri ada pemahaman yang berbeda gitu loh. Ada Hmm. yang itu yang mungkin kalau yang saya yang baru ini mungkin yang saya angkat itu memang yang akhir-akhir ini saya lihat yang sering lumayan kelewatan kalau maksudnya bukan kelewatan sih, kelewatan itu bukan keberlebihan ya, maksudnya itu Hmm. terlupa maksud saya Iya. Iya benar. bahwa investasi itu kita di saham itu bukan cuma angka gitu loh. Artinya gini, Hmm. dulu tuh pernah ada yang hubungin saya gitu ya. Maksudnya ini valuasi itu kayak gimana? Saya minta tolong di ajari segala macam valuasi A sampai Z. Gunanya buat apa gitu kan saya pikir kan. Kamu itu cuma butuh Hmm. satu ngerti satu dua aja tapi kamu ngerti banget gitu loh. Itu lebih bagus, jauh lebih baik daripada kamu ngerti semua tapi cuma kulitnya aja gitu. Nah, Hmm. dan sekarang itu kan memang ya harus diakui memang informasi itu banyak, termasuk kita punya Ya. dapat data-data keuangan gitu ya yang bisa udah lebih matang lah datanya. Cuman Hmm. di satu sisi di sisi lain itu jangan sampai mungkin teman-teman di sini terlewat bahwa itu ada story loh di baliknya. Artinya kita harus bisa menggabungkan story itu dengan Hmm. angka itu gitu loh. Jangan mandang angka itu aja. Kalau kita lihat cuman angka misalkan gini, profit margin segini, ROI segini, Hmm. bandingan A, B, C, D, E, nggak ngerti tuh backgroundnya kayak gimana perusahaannya. Apa kalau kita Hmm. kalau seperti itu semua perusahaan kelihatan sama itu loh. Yang beda kan cuma ROI sama profit margin jadi karena agak aneh juga Iya. mungkin seperti itu ya. Secara logik karena kita bisnis sebaliknya itu kan bisa bermacam-macam gitu loh dia gimana dia bisa dapat profit margin segitu gimana bisa dapat ROI segitu apa konsisten selama ini gitu bisnisnya itu memang dia kok bisa dapat ROI-nya segitu profit margin itu yang Hmm. harus dipahami gitu loh. Nah, itu artinya jangan. Jadi kalau kalau teman-teman memang mungkin mungkin apalagi mungkin baru mungkin senang gitu ya ada data-data yang matang gitu ya. Ya kalau Hmm. kalau Hmm. ke arah situ saya cuman remind aja gitu loh. Jangan lupa loh ada bisnis belakangnya loh untuk bisa menghasilkan angka itu. Bukan sebaliknya gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi Iya. gitu kira-kira Mas Eros. Ya, berarti intinya kan ada bisnis di mana bisnis itu akhirnya berujung ke angka yang dihasilkan seperti yang Ya, dicantumkan di laporan keuangan itu, Pak ya. Ya, ya menarik nih. betul. Nah, selanjutnya tadi Pak Parahita kan menyinggung mengenai dividen nih, Pak. Nah, jadi kalau kalau Mm-mm. saya baca tuh di bukunya Pak Parahita itu di situ kan ketika milih saham Pak Parahita menggambarkan tuh seandainya tuh bahwa bursa itu hanya bisa untuk beli gitu, tapi tidak bisa jual kan di situ kan. Nah, itu. Berarti satu-satunya komponen yang bisa memberikan return ke kita kan dividen itu Pak ya. Berarti memang Iya. istilahnya kalau dari sudut pandang Pak Parahita dividen itu juga sangat penting Pak ya. Atau gimana Pak? Heeh. Gini, dividen itu, oh, ini kalau saya mau buka ya, artinya dividen itu kan kita punya yang dibagikan oleh perusahaan, tapi kalau secara Ya. logik, kita itu juga bisa punya yang namanya self-made dividend. Nah itu kalau, ya ini Hmm. teori banget sih, tapi gini, jadi gini, kalau seandainya kita punya Gimana itu Pak? Self 1000, made dividend. Ya. 1000 lembar saham, kita pengen Hmm. dividen sekitar 3%, ya kita jual aja Hmm. kepemilikan kita 3% setiap tahun. Apa bedanya? Karena Hmm. begitu dividen dibagikan, dia asetnya berkurang sebesar dividen itu, ya harganya turun juga gitu loh. Ya. Ya Ya. oke seperti itu. Nah, meskipun tahun depannya mungkin ya, kalau dia bagus akan naik lagi gitu kan kemungkinan. Nah, apa bedanya kalau kita ngambil
jual 3% kalau misalkan perusahaan tidak memberikan dividen ekstrimnya. Itu namanya Hmm. self-made dividend. Artinya memang dividen penting kalau kita memang membutuhkannya. Artinya kita misalkan apalagi kalau kita kurang yakin perusahaannya, kalau seandainya dia pegang uang itu bisa nggak sih dia investasikan ke proyek-proyek yang menguntungkan gitu loh. Kalau yakin ya saya malah nggak mau ngambil gitu loh. Dividennya secukupnya Hmm. aja lah gitu ya. Artinya kalau memang Hmm. membagikan sebagai mungkin itu kan karena kepercayaan juga ya. Artinya itu duitnya benar-benar ada loh, gue bisa bagi dividen seperti itu. Nah itu kan memang dibutuhkan memang. Itu saya akui itu memang. Tapi kalau misalkan mengharapkan yang terlalu besar seperti itu juga, wah sayang banget loh. Padahal dia itu bisa dapat return misalkan sampai 25% dari project Hmm. yang dia ke depan gitu loh. Sementara dia Hmm. bagikan dividen ke kita, terus mungkin kita nggak konsumsi, tapi kita misalkan taruh di suku atau ori gitu ya. Cuman dapat Hmm. berapa sekarang? 4,5 ya? 4,5%. 4,5 ya, 4 atau 5% ya Kita paling taruh di banyak. ori 4,5%. Kalau kita tetap taruh di dia dapat 25%. Rugi banget loh sebenarnya kalau kita dapat dividen dengan kondisi seperti itu. Iya. Artinya gitu. Jadi kalau saya pikir dividen secukupnya aja lah. Kalau memang potensinya bagus ya sebaiknya mungkin dia kelola gitu loh. Kalau kita yakin, kalau nggak yakin, Hmm. tapi aneh juga kalau kita nggak yakin ngapain kita invest di situ sebenarnya. Iya, betul betul Pak. Oke. Oke Berarti gitu Pak Eros. berarti sebenarnya tidak hanya dividen yang apa namanya yang diberikan perusahaan ke pemegang saham Pak ya, tapi tadi Pak Rita menyinggung self-made dividend. Jadi kalau misalkan kita Ya, pegang 1.000 istilahnya 1.000, kita pengen ngambil dividen 3%, ya kita jual aja 3%-nya. Kira-kira seperti itu Pak ya ya. betul. Ya Berarti kira-kira kayak berarti gitu self-made konsepnya. ya, oke Mm-mm. oke. Cuman kadang kalau kepikiran seperti itu biasanya nanti, wah berarti nanti bisa habis dong Pak gitu. Itu Iya kira-kira sih. gimana tuh? Ya itu memang makanya saya bilang itu ada secara di ranah teori seperti itu. Sebenarnya hampir nggak ada Hmm, bedanya jadi sebenarnya. Tapi kan iya. kalau orang kalau orang bilang kalau orang itu bilang tidak ada beda kalau Yogi Berra bilang tidak ada bedanya antara teori dan kenyataan. Tapi pada kenyataannya ada Hmm, bedanya. iya, Itu bedanya tadi. Kalau kita cuma punya lembarnya dikit ya habis lama-lama memang. iya, betul betul. Jadi memang memang intinya adalah sebenarnya ini Pak, apa namanya? Tidak langsung kita mengharapkan keuntungan di saat itu gitu Pak ya. Jadi istilahnya Iya. kalau kalau Hmm. suatu saat kita nabung terus nih, nabung, kita beli saham terus suatu saat besar di masa depan, nah baru di situ kita bisa ya istilahnya Ya, mencicipi lah Pak ya hasil dari ya, investasi kita gitu. Jadi ya, bukan betul. berarti kita beli sekarang, tahun depan langsung kita jual sebagian untuk self-made dividend. Nah, kayaknya sih itu yang kurang tepat. Mungkin seperti itu kali Pak Marhita mungkin ya. Tapi memang kalau itu memang ya betul itu sebagian besar mungkin seperti itu. Tapi ya saya pernah ketemu orang yang seperti ini Hmm. sih memang Pak Eros memang harus diakui. Memang dia itu Hmm. asetnya udah besar sekali gitu ya. Artinya kalau Hmm. dia invest itu kan di macam-macam mungkin dia udah diversifikasi macam-macam ada saham ada obligasi segala macam. Artinya yang dia Hmm. pikirkan itu safety dari prinsipalnya dia. Artinya aku udah punya net worth segini ya nggak butuh gede-gede lah. Artinya kalau dari saham mungkin dari dividennya Hmm. aja ya itu mungkin lain cerita. Nanti saham yang dipilih mungkin yang Ya. memang yang udah mature marketnya udah mantap market share-nya bisnisnya mantap Hmm. dia bisa bagi dividen rutin. Nah itu kan beda lagi ya. Kalau memang dia preserve dia berusaha untuk mempertahankan net worth-nya. Tapi kalau kita pengen Oke. growth dari aset kita Hmm. ya beda lagi kan ceritanya. Dan itu kebanyakan dari kita mungkin yang Ya. cerita kalau kita pengen growing itunya aset kita gitu. Kira-kira gitu Pak Eros. Hmm. Oke oke Pak. Oh ya, berarti memang intinya beda kondisi portfolio, beda cara Iya, bisa eksekusi gitu jadi. Pak ya. Sangat Ya, bisa jadi. Iya. baik baik. Kecuali kalau Warren Buffett ya udah Nah, gede masih kayak gitu aja ya. Warren Buffett masih iya, gede kayak gitu aja ya. Ya tergantung orangnya lah gitu mau dia masih gitu tujuannya terus. mau apa sih Betul gitu. betul. Benar ya. Iya. Dan memang nggak bisa dipaksakan Pak ya, memang nggak Nggak bisa bisa. dipaksakan. Dan memang memang kita Setiap orang pengennya seperti beda-beda. ini, kalau dipaksakan seperti itu ya nggak bisa pastinya. Oke Iya. Pak. Nah, terus selanjutnya nih Pak, jadi di buku tersebut kan Pak Parahita juga menceritakan tuh kondisi ekonomi Indonesia waktu itu. Jadi setelah krisis 2008 kemudian masuk ke Oh, 2013 gitu kan. Nah, berarti kan ada sisi makronya nih Pak yang harus kita lihat. Nah, kalau menurut Pak Parahita sendiri, makro ini perlu jadi acuan nggak sih Pak? Atau apakah kita oh. sebenarnya fokusnya tetap di perusahaannya saja itu Pak sebenarnya Pak? Kalau kalau
saya analogikan, sebenarnya saya itu kan the fundamental puzzle itu kan sebenarnya di luar yang main, yang booknya yang street investing ya. Artinya Hmm. kalau the fundamental puzzle itu saya bisa masukkan di situ, mungkin kalau kalau orang dianalogikan makanan itu kayak snacknya. Jadi Hmm. Oh memang ya, menarik itu membahas itu gitu. Artinya iya, memang iya. apa kita itu mahamin gitu karena kita kan hidup itu kan nggak cuma investasi ya Pak Eros ya. Artinya kalau Hmm. secara investasi saya mungkin makro itu nggak terlalu banyak ya gitulah, kalau untuk apalagi jangka panjang nggak terlalu berpikir ya selama bisnis perusahaannya bagus gitu ya. Cuman kadang Hmm. kan saya memperhatikan impactnya ke Indonesia itu apa sih gitu loh. Ke Hmm. kita, Hmm. ke masyarakat, ke kehidupan kita sehari-hari ya, sama saudara kita, tetangga kita gitu ya, teman-teman kita, itu yang kita kenal tuh impactnya apa, nanti inflasi seperti apa gitu loh. Jadi kan saya bisa Hmm. lihat itu seperti kayak snack gitu ya, kayak hiburan gitu ya. Misalkan, Hmm. loh, Hmm. Hmm. ini contoh yang kasus yang waktu saya angkat yang di buku itu ya. Katakanlah waktu 2008 itu kan ada quantitative easing yang gede banget dari Amerika gitu ya. Dan kemudian Hmm. uangnya kemana-mana, cetak USD banyak sekali ke seluruh negara termasuk mungkin Indonesia gitu kan, di Asia Tenggara. Di situ Hmm. uangnya itu jadi istilahnya kan dari apa, lawannya tight money apa ya, tight money policy, loose bukan loose ya apa ya, nah gitu, loose money, Hmm. jadi artinya gampang lah gitu, suku bunga rendah Iya, seperti itu ya. suku bunga rendah ya. Ya, terus suku bunga rendah sehingga banyak orang konsumsinya naik. Itu yang kita lihat di 2009 ke atas, konsumsinya naik termasuk Hmm. properti Hmm. juga gitu ya. Dan itu makanya saya Hmm. mengkaitkan langsung ke properti. Waktu itu kan booming sekali properti, kalau mungkin ingat ya Pak Eros ya, waktu itu sampai gila-gilaan lah itu, artinya bank kredit Hmm. untuk properti banyak, orang ngantri untuk beli rumah, padahal itu bukan rumah pertamanya gitu Hmm. kan. Rumah cuma buat Hmm. simpen-simpenan aja gitu mungkin ya, aku nggak ngerti. Soalnya orang ya banyak sekali gitu. Dan kemudian, oh Hmm. jadi artinya memang kan orang optimis waktu itu, oh ekonomi Indonesia booming, oke boomingnya tapi ternyata ada pengaruh dari quantitative easing itu juga gitu loh. Jadi Hmm. jadi artinya ya memang itu kayak snack lah sebenarnya saya nulis itu Iya. sebenarnya. Supaya memahamin loh, ini kok gila-gilaan tiba-tiba orang pada belanja semua, kenapa orang beli properti semua, belanja segala macam, mall penuh. Zaman mall masih Hmm. penuh zaman dulu ya, masuk retail Hmm. masih jaya gitu. Nah itu ya saya coba memahaminya seperti itu gitu, Pak Eros. Itu saya background untuk waktu Hmm. nulis Hmm. tentang itu babnya, Hmm. kira-kira gitu. Nah, pas waktu itu kan ibaratnya IHSG juga naiknya cukup signifikan tuh, Pak. Nah, Oh iya, jadi iya ya. nah pas waktu itu apakah bisa dikatakan kalau kalau kondisi saat itu sudah nggak banyak pilihan kita mau beli saham yang murah seperti itu, Pak? Atau gimana, Pak? Kondisi saat Iya, itu. iya memang saya tuh sampai sempat berapa kali bilang sama teman saya ya waktu itu ya. Aku tuh sampai Hmm. bingung, aku mau nyari saham apa sih waktu itu, bingung. Ini mahal semua gitu loh. Hmm. Hmm. Waktu itu saya sempat ngerasakan, saya di 2012, 2013 lah. Itu saya mikir, aduh ini mau beli saham apa sih, susah banget itu loh. Nyari itu nggak ada yang murah Hmm. gitu ya. Artinya lumayan mahal semua gitu. Ya benar kejadian. Kalau memang kita kalau lihat di situ memang itu perusahaan-perusahaan mulai, saya ada datanya sih, cuman saya lupa nyimpen di mana. Artinya memang waktu itu mulai agresif, utangnya tambah gede gitu perusahaannya, secara Hmm. overall gitu ya, secara agregat gitu. Itu tambah gede. Waduh, ini berarti artinya mereka sangat optimis gitu loh. Padahal Hmm. saya kan tahu loh, Over ini kan optimis kan ya. kemarin, Hmm. iya, padahal kemarin itu kan gara-gara QE kan. Terus saya mikir gitu kan, Hmm. ini kalau bener kan, setelah itu mulai balik Mulai lagi jatuh, Pak. Iya. siklusnya. Cas. Di 2013 sudah mulai kelihatan, mulai terus ke depannya gitu. Nah, ya akhirnya ya gitu lagi. Kalau udah kebanyakan utang ya waktu nggak enak, waktu tight money policy juga bayar utangnya lebih susah gitu. Cari utang baru lebih susah Hmm. kan gitu kan. Hmm. Likuiditas turun. Kira-kira gitu Pak Eros. Wah, Jadi ya. ya itulah Berarti kira-kira. eh ya memang betul Pak. Kalau kalau Pak Parahita bilang istilahnya apa namanya semacam snack gitu ya untuk tulisan itu ya. Memang kalau saya lihat buku tersebut, wah di buku ini saya lihat Pak Parahita ini jadi seorang filsuf ini lebih banyak filosofinya gitu Pak ya daripada strateginya.